Jangan ngaco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, ketemu lagi bersama kami di Touching TV. Dan kali ini saya akan berbicara soal Ratu Pantura yang pamornya harum sampai ke mancanegara. Beliau adalah Ratu Sima. Ratu Sima dalam pemerintahannya, yaitu di Kerajaan Kalingga, terkenal negaranya aman, tentram, karena beraliansi dengan Kerajaan Sunda Galuh. Terutama karena sikap tegasnya beliau dalam memimpin negaranya, dan dia sangat dicintai oleh rakyatnya. Selama beliau memimpin, tidak ada satupun rakyat yang berani menentangnya. Bahkan menteri, para hulu balang, serta para prajurit-prajurit lainnya juga selalu patuh apa yang dikatakan oleh Ratu Sima ini. Bahkan Ratu Sima mengajarkan pada rakyatnya, pada segenap seluruh jajaran kepemerintahannya, untuk berlaku dan bersikap jujur, tidak boleh berbohong, dan tidak berbuat korupsi. Jadi tidak ada istilah korupsi berjamaah dalam masa pemerintahan Ratu Sima. Tidak. Beliau tegas dalam hal ini. Siapapun yang korupsi atau mencuri akan dipotong tangannya. Itulah ketegasan Ratu Sima. Sehingga tidak ada rakyat yang berbuat bohong, karena pada prinsipnya Ratu Sima mengajarkan pada rakyat dan para jajaran kenegaraannya untuk bersikap jujur. Tidak ada masyarakat di situ yang berbohong. Bahkan kepemerintahan Ratu Sima ini tercium oleh kerajaan lain, sehingga raja lain penasaran, ingin membuktikan kebenaran berita ini. Pada suatu ketika raja asing itu datang ke negaranya Ratu Sima yang dipimpinnya, yaitu di Kalingga, negeri Kalingga ini. Dia menaruh bungkusan yang berisi emas, ditaruh di dekat alun-alun. Dan di situ bungkusan itu selama bertahun-tahun tidak ada yang memegang sedikit ataupun melirik sekalipun. Tidak ada, utuh tetap ajeg di situ. Sehingga pada suatu ketika, karena mungkin aneh kali ya, bungkusan itu bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan utuh di sini aja. Apa kira-kira? Mungkin kalau sekarang udah tim Gegana langsung turun terjun ya, untuk memeriksa apa bungkusan itu. Ada suatu ketika diceritakan putra Ratu Sima yang saat itu mungkin karena penasaran atau mungkin karena iseng ataupun apa, si anak ratu ini, salah satu pangeran anak ratu ini, dicoker-coker pakai kaki bungkusan itu. Mungkin kalau zaman sekarang apa isinannya, mungkin apa sih gini ya, ngeletak bela kasih nyukut dari tahun-tahun kemarin, dari bulan kemarin, dari hari-hari kemarin, ajek lah kasih nyingkirakan. Nggak ada yang menyingkirkan, nggak ada yang menanyakan atau ibaratnya tuh yang ngelangi lah kak. Akhirnya suatu saat, karena saking penasarannya, si pangeran ini dicoker pakai kaki. Udah anak sing wuru dilaporkan ke Ratu Sima. Ya Ratu, anak sampean, putra kesayangan Anda, telah memegang bungkusan yang ada di dekat alun-alun. Saya khawatir Ratu, beliau akan mengambilnya tanpa sepengetahuan Ratu ataupun rakyatnya. Akhirnya si Ratu langsung dengar laporan ini, menginterogasi anaknya itu. Pangeran,
benar telah merubah posisi dari bungkusan itu? Benar Kanjeng Ratu. Sekarang harus dihukum mati. Wah, akhirnya si pangeran menghela napas. Ini saking karena ketegasan Ratu Sima, siapapun yang melanggar dengan ketentuan, dengan hukum yang ada, langsung dengan tegas. Siapapun itu, bahkan pangeran sendiri. Kalau zaman sekarang, mungkin pangeran masa mesti harus dihukum. Nah itu dia. Kalau Ratu Sima tidak, siapapun dia harus dihukum. Hukum. Akhirnya si pangeran tersebut dijatuhi hukuman mati pada awalnya, karena dia telah ibaratnya telah membuat malu terhadap ratunya. Akhirnya dikumpulkan akan menghukum mati terhadap pangeran yang melanggar. Padahal cuma nyoker-nyoker ya, alias nyingkir-nyingkir, tidak rencana buat ngambil atau tidak ada apa, karena penasaran bungkusan apa gerangan ini. Tapi tetap Ratu Sima memberikan hukuman mati terhadap putranya. Namun hal ini dicegah oleh para prajurit, para punggawa bala, para kigeden kerajaan meminta untuk hukumannya diubah. Jangan hukum gantung atau hukum mati. Karena dianggap oleh para menteri, para huru barang, para pembantu-pembantu kerajaan bahwa putra mahkota ini tidak sengaja, apalagi berencana untuk mengambilnya. Tidak sama sekali. Tapi tetap Ratu Sima tetap menghukumnya. Namun posisinya dirubah dari hukum gantung, hukum mati, ke potong kakinya. Karena yang nyoker-nyoker itu pakai kaki bukan pakai tangan, akhirnya kakinya yang dipotong. Begitulah ketegasan seorang ratu, seorang raja, seorang pemimpin. Tidak tebang pilih, siapapun yang bersalah, siapapun yang bertindak kejahatan, dihukum, hukum tetap. Tidak pencela-pencela. Oke, terima kasih buat terus kampung atas kebersamanya dan sekelumit sekilas mengenai Ratu Sima, seorang pemimpin wilayah Pantura yang ketegasannya, keharmonisannya sampai terdengar di mancanegara. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau yang melengkapi sejarah ini atau kisah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Jangan ngaco. Jangan ngaco. Dengan bijak. Ya. Terima kasih atas kebersamanya. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.